Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, kami di sini akan membahas materi tentang sumber ajaran akhlak, moral, dan etika. Perkenalkan, nama saya Yul Evelinola dan rekan saya Wulan Nur Andini dan Ismiyaini Sukmawati. Berikut materi yang akan dibahas. Dasar Qur'ani tentang ajaran akhlak, moral, dan etika. Akhlak. Dalam ajaran Islam, yang menjadi dasar-dasar akhlak adalah berupa Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Baik dan buruk dalam akhlak Islam, ukurannya adalah baik dan buruk menurut kedua sumber itu, bukan baik dan buruk menurut ukuran manusia. Sebab, jika ukurannya adalah manusia, maka baik dan buruk itu bisa berbeda-beda. Seseorang mengatakan bahwa sesuatu itu baik, tetapi orang lain belum tentu menganggapnya baik. Begitu juga sebaliknya. Seseorang menyebut sesuatu itu buruk, padahal yang lain bisa saja menyebutnya baik. Semua umat Islam sepakat pada kedua dasar pokok itu, Al-Quran dan Sunnah, sebagai dalil nakli yang tinggal mentransfernya dari Allah SWT dan Rasulullah SAW. Keduanya hingga sekarang masih terjaga keautentikannya, kecuali sunnah Nabi yang memang dalam perkembangannya banyak ditemukan hadis-hadis yang tidak benar atau dhaif, palsu. Moral. Kata moral berasal dari kata lain mos, yaitu kebiasaan. Moral berasal dari bahasa Latin yaitu moralitas, adalah istilah manusia menyebut ke manusia atau orang lainnya dalam tindakan yang mempunyai nilai positif. Manusia yang tidak memiliki moral disebut amoral, artinya dia tidak bermoral dan tidak memiliki nilai positif di mata manusia lainnya. Sehingga moral adalah hal mutlak yang harus dimiliki oleh manusia. Namun demikian, karena manusia selalu berhubungan dengan masalah keindahan, baik dan buruk, bahkan dengan persoalan-persoalan layak atau tidak layaknya sesuatu. Moral dalam kehidupan manusia memiliki kedudukan yang amat penting. Nilai-nilai moral sangat diperlukan bagi manusia, baik kapasitasnya sebagai pribadi atau individu maupun sebagai anggota suatu kelompok atau masyarakat dan bangsa. Peradaban suatu bangsa dapat dinilai melalui karakter moral masyarakatnya. Moral memiliki kedudukan yang amat penting karena manusia dalam hidupnya harus taat dan patuh pada norma-norma, aturan-aturan, adat istiadat, undang-undang, dan hukum yang ada dalam suatu masyarakat. Norma-norma, aturan-aturan, undang-undang, dan hukum, baik yang dibuat atas kesepakatan sekelompok manusia atau aturan yang berasal dari hukum Tuhan atau wahyu, berkaitan dengan norma-norma, aturan-aturan, adat istiadat, undang-undang, dan hukum yang mengatur kehidupan manusia, maka faedah atau fungsi moral adalah agar manusia dapat hidup sesuai dengan norma yang disepakati dalam komunitas kehidupan manusia maupun hukum dari Tuhan. Oke, yang selanjutnya ada etika. Istilah ini sama dengan ilmu akhlak dalam Islam, yaitu suatu ilmu yang menerangkan pengertian baik dan buruk, menjelaskan apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia dalam hubungannya dengan sesama manusia. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu agar kamu selalu ingat. Quran Surat An-Nur ayat 27. Ayat ini menerangkan tentang etika kunjung-mengunjungi yang merupakan bagian dari tuntunan ilahi yang berkaitan dengan pergaulan dengan sesama manusia. Karena dalam ayat ini mengandung sekian banyak ketetapan, hukum-hukum, dan tuntunan-tuntunan yang sesuai bagi kehidupan antara pergaulan antar sesama manusia, pria dan wanita. Dalam ayat tersebut sebenarnya merupakan tuntunan kepada umat Islam agar ketika bertamu dan berkunjung ke rumah orang lain harus mengucap salam serta meminta izin kepada pemilik atau penghuni rumah. Selanjutnya ada hadis Nabi SAW tentang akhlak, moral, dan etika. Yang pertama ada akhlak. Terdapat banyak hadis yang membahas mengenai akhlak. Berikut beberapa hadis tentang akhlak dan penjelasannya.
Inna min ahibakum ilayya wa aqrabikum minna majalisan yaumal qiyamati ahsanukum akhlaqan. Yang artinya sesungguhnya di antara orang-orang yang paling aku cintai dan paling dekat tempat duduknya pada hari kiamat denganku, yaitu orang yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Tirmizi. Yang kedua ada an-nazaimun bibaitin fi rabadil jannati liman tarakal wira'a wa in kana muhikun wa bibaitin fi wasatil jannati liman tarakal kadiba wa in kana masjan wa bibaitin fi aqlal jannati liman hasanan khuluquhu, yang artinya aku adalah penjamin sebuah rumah di sekitar taman, yaitu surga, bagi seseorang yang meninggalkan perdebatan walaupun ia benar, penjamin rumah di tengah surga bagi orang yang meninggalkan dusta walaupun ia bercanda, juga menjadi penjamin sebuah rumah di surga paling atas bagi orang yang memiliki akhlak yang baik. Hadis riwayat Abu Dawud. Baik, terima kasih. Poin yang akan saya sampaikan berikutnya yaitu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang moral. Abdullah bin Munir bercerita kepadaku, beliau mendengar Abu An-Nadar telah bercerita kepada kami, Abdurrahman bin Abdullah yaitu Ibnu Dinar dari ayahnya, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya seseorang yang berbicara dengan perkataan yang diridhoi Allah, dia tidak akan mendapatkan apa-apa, akan tetapi Allah akan mengangkat derajatnya. Dan barang siapa yang berbicara dengan perkataan yang dimurkai Allah, dia tidak akan mendapatkan apa-apa pula, kecuali akan jatuh ke neraka jahanam. Poin yang ketiga, hadis Nabi tentang etika. Hadis ini berbunyi, Iyyakum wal julusa bit turuqati qalu ya Rasulullah malanna min majalisina buddi natahattatsu fiha faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Iza abaitum illal majalis fa'atut tariqo haqqoh qalu wa ma haqqut tariqu qala qadiyu basari wa kahful aza waraddus salam wal amrul bil ma'ruf wan nahju anil munkar, yang artinya hendaklah kalian menjauhi duduk-duduk di pinggir jalan. Para sahabat berkata, kami tidak dapat meninggalkannya karena merupakan tempat kami untuk bercakap-cakap. Rasulullah SAW berkata, jika kalian enggan meninggalkan bermajelis di jalan, maka berilah hak jalan. Sahabat bertanya, apakah hak jalan itu? Beliau menjawab, menundukkan pandangan, menghilangkan gangguan, menjawab salam, memerintahkan kebaikan, dan mencegah kemungkaran. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selanjutnya ada hadis yang berbunyi, jika kalian bertiga, maka janganlah dua orang dari kalian berbisik tanpa menyertakan orang ketiga itu, sebab hal itu akan membuatnya sedih. Hadis riwayat Ibnu Majah. Seseorang bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terkait Islam yang baik, maka beliau menjawab, kamu memberi makan, menebarkan salam baik terhadap orang yang kamu kenal maupun terhadap orang yang tidak kamu kenal. Hadis riwayat Bukhari. Selanjutnya, hadis ini yang artinya sesungguhnya termasuk mengagungkan Allah adalah menghormati seseorang muslim yang beruban atau sudah tua.
Pembawa Al-Quran tidak berlebih-lebihan padanya dengan melampaui batas, dan tidak menjauh dari mengamalkan Al-Quran tersebut, serta memuliakan penguasa yang adil. Hadis riwayat Abu Dawud. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya kembali kepada moderator. Demikian tadi presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.